Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, sebelumnya terima kasih yang udah support sejauh ini, udah pada nonton, udah pada subscribe. Semoga yang nonton, yang subscribe ya sehat-sehat selalu dan ya lancar terus karirnya. Kalau ada yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya, semoga lancar juga kuliahnya ya. Oke, biar nggak banyak cincong ya. Jadi kali ini tuh Backend Magang bakal bahas kayak mana sih kita bikin service yang sebagai gRPC client dan yang menjadi gRPC server. Nah, jadi ini kalau buat yang belum nonton dari awal, jadi mungkin belum clone project yang ini ya, yang for learning ini ya boleh tonton-tonton dulu lah ya di video-video yang awal gitu. Atau mau clone langsung ya bisa juga nanti. Pokoknya link project ini nanti ada dua ya. Jadi satu yang jadi gRPC client, satu yang jadi gRPC servernya itu nanti bakal saya kasih link clone-nya di apa nama itu? Di description video ya. Nanti boleh di clone di sana. Nah, jadi kita untuk yang belum tahu ya bakal sedikit dijelasin. Belum tahu nih maksudnya belum ya, belum download lagi, belum ngeklon apa namanya nih project yang ini yang buat belajar dari video awal sama yang mungkin belum nonton gitu kan. Nah, kalau yang udah tahu ya kita agak mengulas balik lah ya. Intinya kan di project yang for learning ini itu waktu itu kan kita udah bahas kayak penggunaan Redis, penggunaan circuit breaker, terus penggunaan apa namanya red limiter, terus ada message broker juga. Di sini message brokernya pakai NATS biar gampang, waktu itu aja pakai NATS aja biar nggak berat-berat amat. Nah, intinya kan di sini sebenarnya service yang ini itu cukup simpel ya. Jadi kan dapat data itu di sini emang saya belum pakai database nih. Karena kalau database ya sama aja lah ya kan, tinggal connect ke database, ambil data dari kolom, dari tabel gitu kan. Nah, ini waktu itu kan kita pakai ambil data itu dari third party nih, dari si openlibrary.org ini. Jadi dengan ke API ini nih, openlibrary.org/subject bla 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 ini, itu dia bakal ngambil list buku berdasarkan subjek yang kita kirim. Dia seperti itu. Jadi ngambil datanya itu dari integrasi ini nih ke third party. Nah, kalau sekarang kita bikin skenarionya ganti. Jadi nanti ceritanya nih ya, yang for learning ini itu bakal jadi gateway lah gitu. Misalnya jadi klien itu nanti bakal apa namanya itu mengirim request itu ke sini dulu gitu. Dia klien akan nge-get datanya dari sini dulu. Jadi dia bakal call ke sini, kalau API ke sini. Nah, nanti ceritanya ini kan yang si Open Library ini bakal dipanggil dari yang service satunya yang jadi gRPC servernya. Jadi ceritanya ini gateway, yang service satunya itu nanti jadi service yang jalanin logic bisnisnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya ulang tadi dari klien bakal ngehit REST ke sini, nanti dari sini baru bakal ngehit secara gRPC gitu ke service yang satunya. Nah, service yang satunya pun sebenarnya cuma service ini saya cloning ya. Jadi ini ada for learning, yang satunya nanti for learning 2. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Jadi apa yang ada di sini ada di sana, cuma yang nggak ada adalah kalau di sini kita masih menggunakan handler yang buat REST, nanti di sana handlernya udah pakai yang gRPC. Bedanya di situ doang. Jadi kayak misalnya nanti nanya, kok ini ada Redis bang, ada circuit breaker juga bang gitu kan, ya emang kebutuhannya sama juga gitu. Jadi udah kadung ada gitu kan. Dan kebetulan kan misalnya kayak ini get by subject ini kan ke apa namanya ini third party gitu kan, itu kan nanti di service yang satunya ya tentu dia butuh circuit breaker kan. Nah gitu ceritanya. Nah, jadi intinya gitulah ya. Paling ini untuk yang belum pernah clone project ini bakal saya jelasin dikit. Nah, kalau yang udah clone ya ini kita ulas kembali lah ya. Pokoknya kan intinya di sini kita punya API untuk get book by subject. Di mana nanti dia bakal diterima mulai dari sini, dari REST ini. Ini API-nya. Ya ini udah saya tambahin ya. Ini yang pickup nggak usah dibahas dulu ya, karena udah lewat juga. Ini ada yang pickup ini dipakai waktu di video yang buat apa tuh namanya itu message broker. Nah, untuk circuit breaker tuh juga udah ada videonya gitu kan, rate limiter ada. Jadi yang mau tahu jelasnya tonton video itu lagi aja lah ya, biar nggak usah dijelasin lagi di sini supaya nggak panjang-panjang kali nanti videonya. Ini udah tambahan ya. Jadi sih intinya sih saya nggak nulis dari awal ya biar nggak kepanjangan nanti videonya. Jadi semua kode udah saya tulis, nanti saya jelasin. Nanti tinggal di clone. Misalnya ada yang ada yang bingung ya boleh japri lah, boleh tanya, boleh komen di apa namanya itu di videonya nanti gitu.
Intinya kan tadi API-nya ini ya, ini udah saya tambahin. Jadi intinya kan API-nya ini ke Books ini, nanti dia bakal ke handler ini. Nah, dari handler yang di Books ini dia bakal ke use case-nya nih. Nah, use case-nya ini, dari use case ini baru nanti dia bakal ngecekin data nih ada di Redis atau enggak. Terus kalau enggak ada dia akan ngambil ke integrasi third party-nya di sini. Kalau udah ambil yang tadinya belum ada di Redis, berarti kita akan ngeset datanya ke Redis baru kita return. Tapi kalau dia udah ada di Redis, berarti dia udah cukup sampai di sini aja gitu. Berarti datanya udah dari Redis. Nah, ini juga karena tadi klon-klonan ya, jadi di yang service sananya itu juga udah ada gitu ini gitu, masih sama gitu. Nah, ini kan cuma di sini kalau di use case yang ini dia akan ngambil ke sini get book by subject yang ini nih. Ini yang pakai ke third party. Nah, nanti yang dibuat adalah API-nya itu dia akan ngarah ke yang use case yang ini gitu. Jadi ini saya punya API satu lagi ya. Di sini. Nah, ini kan ke API yang satu lagi nih ke book gRPC. Nah, di book gRPC ini baru nanti dia akan ke use case yang ada di sini. gRPC. Nah, si book gRPC ini dia manggil si integrasi yang ke gRPC. Nah, seperti ini. Ini lihat kan perbedaannya di sini kita udah ngambil proto. Ini nanti saya jelasin nanti. Nah, intinya seperti ini ya. Dia ngembaliin datanya dari proto yang diterima. Buat biar ingat lagi ya, ataupun yang belum pernah clone, intinya sih ini, oh ya sebentar. Kan ini udah connect ke gRPC-nya, ke service yang satunya. Jadi berarti ini klien si gRPC servernya harus nyala juga nih. Kalau ntar dia nggak bisa nyala. Ini saya jalanin dulu ya. Ini ya cuma for learning 2 nih, namanya cuma beda dikit lah. Ini kalau kelihatan ada yang di komen, karena ini kemarin project ini tuh saya pakein buat ngajarin orang connect ke Sentry juga gitu. Cuma ini nggak saya pakai lah ya, nanti aja kita ngomongin kayak monitoring gitu kayak Sentry dan lain-lain. Jadi ini saya komen dulu, nggak saya pakai. Oke, ini udah nyala. Nah, ini kan saya nyalain di port 8080. Nah, kalau yang sebelumnya ada cloning, udah nonton video sebelumnya kan ini yang jalan 8080, ini saya ganti ke 8081. Gantinya di mana ya? Di sini ya, di NV gitu. Nih, ini diganti aja di sini. 8081. Nah, ini kalau saya jalanin nih. Nah, ini udah running ya. Intinya sebenarnya dia sesederhana ini doang kok. Jadi ini yang 8081 kita ulang nih misalnya jangan love lah yang lain lah. Apa sih ya bahasa Inggris gitu subjek buku. Ada nggak sih subjek yang lain set gitu, ada nggak ya dia punya? Kita coba aja lah ya, karena kan punya open library jadi nggak tahu juga sih dia punya apa aja. Ada nggak subjek yang berhubungan dengan set? Oh nggak ada, ya udah. Nah, ini saya ada salah ngasih pesan error ya, nggak apa-apa lah ya, nanti dibetulin. Kita kembali ke yang love aja deh ya. Kalau nge-love seperti ini ya. Tumben agak lama nih dia connectnya ke si open library. Nggak ada error kan ya? Cek set. Cancel dulu deh. Nah, ini ya, ini udah dapat datanya. Tadi kenapa tuh sebenarnya? Kadang suka lama nih di laptop saya runningnya tuh. Jadi kayak tadi lah agak terkendala ya. Tapi ini ya gini ya. Nah, di sini tuh dia baru ngambilnya tuh ya langsung ke third party-nya gitu kan. Nah, sekarang kita bakal bicarain kalau dia ambil lewat si gRPC.
Nah, ini saya bakal jelasin gimana kita bikin gRPC servernya dulu. Jadi ini kita matiin dulu aja. Terus kita ke sini. Nah, sebenarnya itu gini ya, intinya kalau pakai teknologi apapun gitu atau lagi nerapin ya sesuatu yang baru gitu, jangan dipikir itu bakal ribet atau gimana gitu. Pokoknya tips dari saya tuh gini ya, misalnya ada hal yang kita ngerti yang terkait atau misalnya mirip-mirip lah sama hal yang baru mau kita pelajarin, ya kita cari aja kemiripannya, jadi kita gampang buat paham gitu loh, gampang buat istilahnya membuat mindset kita nggak terlalu terbebani gitu, soalnya ini bisa lah, nah kayak gitu, jangan dibikin ribet. Nah misalnya gini, kayak kita mau pakai gRPC tadi, misalnya kita balik dulu ya kayak si for learning tadi. Intinya kan kita untuk mengakses suatu API gitu kan, kita kan bakal bikin persiapan nih kayak DTO-nya gitu. Yang belum tahu DTO ya, data transfer object ya, yang udah tahu ya udahlah ya. Intinya kan tadi kita misalnya nyiapin requestnya tuh dia butuh ini, JSON-nya subject, terus nanti responnya. Nah kalau respon ini kenapa dibikin seperti ini ya, kebetulan karena ini tuh akan menyesuaikan respon yang dikasih sama si openlibrary.org tadi. Bentuk responnya kan nih seperti ini ya, nih dia kayak gini ya, kita buat aja sesuai gitu loh. Atau misalnya ini bukan dari third party, misalnya dari service ini sendiri yang akan membuat responnya, ya sama aja kita bakal bikin dulu nih responnya kayak apa kan gitu. Jadi ini kita udah bikin nih DTO requestnya, ya kita bikin DTO untuk responnya seperti itu. Misalnya kalau di sini dia bertingkat ya, ada getBook respon yang paling depan, dalamnya ada works, dalam work ini ada author gitu. Nah kira-kira gitulah ya. Nah ini sama. Ketika kita mau bikin gRPC, kalau ini tadi kita ngomongin DTO, ya berarti kita bakal bikin protonya dulu gitu. Jadi kita kesini. Ini kebetulan di sini ada juga, nah emang harus ada gitu supaya bisa connect antar si server sama klien ya, server klien gRPC-nya maksudnya ya. Supaya nanti saya jelasin. Nah intinya kita di sini. Nah jadi yang pertama kita bikin protonya. Nah bikin protonya itu di sini. Misalnya ini kan saya udah bikin directory. Dari app ini saya bikin directory proto, terus saya bikin directory books lagi untuk si protonya si books. Jadi misalnya nanti ada proto buat yang lain ya bisa kita buat juga gitu. Nah protonya seperti ini. Jadi kan kita bikin ini tadi dia butuhnya apa? Butuhnya book rec tadi kan buat requestnya. Ini subjeknya. Ini enaknya gRPC kita tinggal gini aja, 1, 2, 3. Nah ini juga salah satu yang bikin ini lebih ringan karena binarnya lebih kecil gitu loh. Penjelasan detailnya kenapa begitu ya, lihat aja video saya sebelumnya tentang REST versus gRPC ya, biar nggak usah panjang-panjang banget di sini. Intinya gini lah ya, ini kita buat juga nih requestnya, nah terus kita buat responnya nih. Kalau udah di sini kita terakhir bikin yang bakal jadi metode-metodenya di sini. Jadi kita bikin service-nya apa, terus ini isi metodenya. Misalnya ini metodenya book, saya kasih nama book. Nanti parameter relasi book rec, returnnya nanti book respon. Bikin protonya gimana bang? Bentar, ini sih perintahnya kayak gini ya. Cuma bentar, saya tuh pakai kayaknya di sini deh, saya importnya saya lupa. Wait, saya lupa guys. Itu tulisan itu ada di mana sih? Oh di sini ya, di harusnya ada. Nah ini ya. Ini saya tuh pakai protok Gengo biasa nih yang versi 1.3 ini. Kalau protoknya pakai yang 3.21.5 ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain ya boleh aja gitu, sama aja, nanti tinggal dicari tahu cara generate protobufnya gimana gitu. Jadi ini untuk file yang ini nih, 2 ini nih lagi saya buka ini sama ini nih nggak kita buat sendiri ya. Ini tuh hasil generate dari si protogennya tadi gitu. Jadi kita buat ininya aja. Nah, ngebuat protonya itu tinggal pakai, kalau tadi pakai protogen yang saya pakai itu ya, yang versi yang tadi itu. Itu perintahnya cukup gini sih. Ini sebenarnya dia nyambung ya. Cuma kalau nyambung ke samping kan panjang banget gitu. Jadi ini saya turun ke bawah. Intinya seperti ini, protok bla 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 gitu kan. Ini resource-nya. Nah, ini sampailah nanti file mana yang bakal dikompilasi. Ini yang dikompilasi nih, books.proto yang ini nih tadi ya. Si file ini nih yang lagi dibuka gitu.
Nah ini keterangannya ya. Nanti kalau di clone bisa nih teman-teman baca lebih dalam. Intinya gini ya, pokoknya protok tuh ngapain. Jadi kita jalanin protokol buffer, bla bla bla, sampai kita marking direktorinya, terus nentuin direktori buat outputnya, terus sampailah nanti di akhir ini adalah untuk ngambil file .proto yang bakal dikompil gitu. Jadi nanti kita setelahnya udah selesai, di directory rootnya kita ini kita tinggal jalanin perintah si ini tadi ya nih, protok bla 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 bla. Jadi tinggal pakai ini aja. Nanti itu akan otomatis ngebuat dua file ini nih di dalam directory yang udah kita tuju tadi di sini ya. Dia bakal nambah ini. Nah, nanti kalau ada perubahan di sini gimana, Bang? Sama, kalau ada perubahan di sini tinggal lakuin ini lagi, dia bakal nge-replace, bakal nge-regenerate. Tapi misalnya ada case-nya gitu, karena pernah sih di teman saya tuh dia nggak replace gitu. Ya udah di-delete aja dulu gitu, delete terus kita generate lagi gitu. Jadi nanti ini bakal berubah isi dalam sini. Kayak misalnya di book service ini ada nambah gitu kan, ya udah kita generate lagi. Atau misalnya ada tambahan proto-proto yang lain, ya udah kita generate lagi. Nanti di sini bakal terperbaharui. Dia gitu. Nah, ini kan nanti yang jadi gRPC server. Nah, berarti gimana sih supaya kliennya bisa berhubungan ya? Berarti si kliennya harus punya proto yang sama gitu supaya dia bisa connect. Itulah yang bikin ini jadi aman gitu. Kalau sama-sama nggak punya proto buff-nya ya nggak bakal bisa berhubungan gitu. Jadi ini kayak kayak paspornya lah gitu, buat izin gitu kan. Nah, kenapa itu tadi ada di sini juga? Ya itu tadi karena dia harus sama-sama punya gitu. Jadi yang dilakukan saya tadi adalah tinggal ngopi aja yang dari sana tadi, dari for learning 2 di-copy aja ke sini gitu. Nah, ini kalau cara cara bodohnya lah gitu kan. Buat belajar dulu gitu, cara jembatan keledainya lah. Kalau nanti di di project real itu enaknya kita bikin satu project yang khusus buat nyimpen semua proto gitu. Anggaplah itu jadi proto bank gitu kan, proto bank kalau bahasa Inggris ya. Ya protobang lah enak ya, bahasa Indonesia aja lah bank gitu. Nah, jadi nanti di protobang itu misalnya kamu dari tim A terus ada temannya lagi dari tim B. Kalian harus connect nih service kalian. Ya udah kan nanti si B misalnya yang bakal jadi servernya, dia buatin protonya. Nanti protonya bakal di-up ke project yang jadi protobank itu. Nanti kan dia tinggal ngasih tahu ke tim A, ini proto buff yang lu perlu udah jadi nih. Tinggal namanya tuh, kok jadi lupa saya, tinggal git pull aja lagi gitu. Jadi gitu ya, sebenarnya enaknya gitu, kita punya satu project yang jadi protobank. Cuma ya ini biar gampang buat jelasin, intinya pokoknya project yang atau service yang bakal saling berhubungan secara gRPC-nya itu berarti intinya mereka harus punya proto masing-masing, intinya seperti itu ya. Nah, ini kita kembali ke yang tadi. Nah, ini kan protonya udah. Ya udah kalau udah kayak gini, ini ada perbedaan di service untuk untuk running service-nya gitu. Jadi handlernya akan seperti ini ya. Ini kita buat seperti ini. Jadi mulai dari kontrak, dia bakal run di port mana. Ini saya pisah-pisahin biar gampang, dia nggak ke bawah gitu. Jadi dalam satu paket server. Ini optionnya ini untuk ambil config. Ini sama kayak di di yang sini, di yang project sebelumnya ya. Ini kan config-nya itu saya panggil nih di main gitu. Nah, sebenarnya ya yang tadi bisa juga dalam satu code gitu. Cuma kayaknya biar lebih gampang lah. Kalau ini waktu itu saya males gitu bikinnya, tapi kayaknya biar lebih mudah jadi saya pisah-pisahin. Nantinya kayak gini lah ya kalau yang di project yang sebelumnya. Nah, ini udah buat ngambil config-nya, ya kita bikin lagi yang satu lagi untuk running gRPC servernya. Ini sih sebenarnya nggak perlu saya jelasin dulu lah ya, ini kalau apa aja sih coding ini buat apa sih Bang gitu kan. Ya intinya sih ini buat ngerunning terus buat graceful shutdown-nya juga gitu kan. Dia seperti itulah ya. Karena ini nggak terlalu penting-penting amat, karena harusnya kalian bisa lah ya, mempelajari apa sih yang terjadi di sini gitu. Ini untuk ngerunning doang sama untuk nge-shutdown si gRPC servernya atau si service ini sendiri gitu. Nah, baru nih terakhir dipanggil di sini. Nah, ini yang seperti di main tadi ya, kalau di service yang sebelumnya. Jadi config kita panggil semua. Sama nih saya bikin log, redis-nya dipanggil di sini karena ini kan udah kadung pakai redis ya.
Terus circuit breaker-nya juga. Nah, ini book integration-nya juga. Nah, book integration ini yang tadi ke Open Library, yang sekarang tuh ceritanya ini aja yang manggil gitu. Jadi ini yang jadi service book misalnya gitu. Nanti yang for learning 1 itu menjadi gateway atau ya service yang lain lah yang butuh ngambil data ke sini. Jadi semua udah saya inisialisasi di sini ya, ada NAT, publisher-nya ini juga dari NAT. Nah, ini udah nih sampai di sini. Book protonya juga kita inisiasi di sini. Nah, ini dari mana sih register book service server ini? Ya kita klik aja lah ya. Ya ini dia dari sini nih, dari si hasil compile protobuf kita ini gitu. Ini kita tinggal pakai aja. Ini untuk jadi server berarti kita ambil yang ini, register book service server. Gitu. Jadi ini nama-nama ini nggak saya tulis sendiri ya, itu nanti jadi jadi secara otomatis gitu. Nanti kita kembali lagi ke sini ya, terus kan ini ada reflection itu dari mana sih Bang? Ya dari ini, dari paket ya, tinggal diambil aja. Ini nih kalau yang belum jelas ini paketnya. Nah ini register ngambil dari mana? Nah ini kita ambil aja nih, ini langsung dari sini, dari si punya si reflectionnya. Jadi ini untuk bagian dari gRPC servernya lah, ya seperti itu. Kita pakai itu. Tadi masih di sini ya. Nah baru nih kan saya return nih gRPC servernya nih. Itu supaya bisa nanti dipakai di sini di main. Nah ini gRPC servernya saya panggil. Terus ya udah, nih dia running di sini. Nah kalau udah running ya intinya sama seperti hal-hal yang lain, kita udah siapin gRPC-nya, berarti kan ya udah kita tinggal bikin handlernya nih. Sana handlernya di ini sibuk ini ngapain sih, kan dia bakal nerima si proto. Nah proto ini yang dari mana? Ini dari protobooks ini kita ambil nih si bookreknya udah jadi. Nah dia yang ini nih, dia udah jadi yang ini nih, udah dibikinin, jadi kita tinggal pakai aja pokoknya. Ini tuh pokoknya merepresentasikannya itu yang tadi kita buat di sini gitu, si bookrek ini itu. Nah ini udah, kalau udah jadi, dia jadi yang tadi. Kita kembali lagi ke handler dulu ya. Jadi ini dia bakal begini, ngambil si book wrap, nah keluarannya ya book proto yang book wraps. Ya gitu. Ini wrapsnya yang tadi kita buat di file.proto seperti itu ya. Nah intinya sih sama, kalau udah diambil datanya kan, kita ambil datanya dari requestnya, terus kita kita panggil use case-nya gitu. Kalau use case-nya sih ya nggak berubah. Kalau yang tadinya sebelumnya tuh ngambilnya ke Open Library, ya sama juga di sini kan, di di project ini sama gitu loh. Ini manggil ke sini. Nah ini kan dia udah panggil nih, get subject ya, ini dalamnya ada Redis nih buat ngecek. Ya sama lah kayak yang tadi ya, karena ini masih klon-klonan aja. Nah ini dia manggil ke si book integration sama. Tuh, jadi yang manggil ke openlibrary.org. Nanti kalau udah dapat datanya, nah ini kan dia kalau ke openlibrary.org, ini kan dia datanya tuh bakal secara REST ya, dia komunikasinya tuh kok datanya sih, integrasinya itu dia secara REST ya, dia call sebagai secara REST. Berarti kan nanti datanya di sini bentuknya masih REST nih, masih JSON bla 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 ini kan. Jadi kita tetap siapin yang namanya DTO. Ya DTO ini tuh yang dari project sebelumnya udah ada ya, makanya di sini udah ada juga. Kalau belum ya kita tinggal siapin aja gitu. Nah, ini kalau udah kan dia bakal jadi ini. Berarti kalau kita kembali ke si handler lagi aja lah ya. Si book ini dimana nanti use case-nya begini. Nah ini jangan lupa kita transform datanya dari yang si bentuknya JSON tadi, intinya di tag-nya kan, tag-nya dia tuh JSON ke yang bentuknya proto seperti ini. Ya ini metode buat mapping aja lah ya. Jadi di dalam DTO ini saya bikin metode untuk transform gitu. Yang keluarnya adalah si book wraps yang proto ini. Jadi kita tinggal masukin aja datanya sama gitu loh. Nah kalau udah dimasukin gini kan berarti use case-nya udah ready, handlernya udah ready, terus kok jadi lupa saya, integrasinya juga udah ready yang ke third party gitu kan.
Nah, ini saya kembali ke handler. Nah, ini handler utama ini di sini. Jadi ini kayak buat ngebungkus semua handler nantinya gitu loh. Saya bikin gitu. Jadi kalau ada tambahan use case, ada tambahan yang lain-lain, kita tinggal nambah di sini gitu. Nah, dia seperti ini ya. Ini new handlernya ke sini. Ini kayaknya nggak perlu saya hapus aja deh. Hasil copy-copyan kode sih guys, biasa biar cepat kan kita coba sebanyak kode gitu. Dan nanti kan dia kebutuhannya cuma si config sama si use case-nya gitu, biar nanti dia bakal ke use case mana aja gitu. Nah, ini ada all use case ini itu saya bikin supaya di sini nih, supaya nanti semua use case tuh manggilnya tinggal gampang pakai all use case ini, kita udah cater semua use case yang ada. Yang pickup ini ya, yang kalau di video sebelumnya itu yang pakai Message Broker untuk ngambil jadwal, misalnya ini kan jadi kayak perpustakaan gitu, nanti kalau ada pickup schedule ditaruh di sini. Cuma ini nggak kita bahas dulu ya, kita bahas cuma ini dulu nih buat ngebalikin list of booknya gitu. Nah, kalau ini udah kan seperti saya bilang tadi, protonya udah dimilikin juga sama si service satunya. Ya ini kalau mau dites gimana bang? Ya bisa, kita tes aja. Nah, ini kan dia jalan di port 8080 ya. Ngetesnya di Postman bisa bang? Bisa. Kita Postman sekarang udah bisa ya, nggak tahu kalau versi lama banget. Yang ini bisa sih punyaku. Nah, ini ya. Jadi kita tuh tinggal bikin aja gini. Gimana sih kalau pakai Postman bang? Ini saya tutup dulu nih biar kelihatan. Tinggal new aja di sini. Terus kita pilih yang gRPC. Nah, terus kita arahin URL-nya kemana? Kali ini berarti kan localhost. Kok ada itu sih 8080. Nah, di sini sih sebenarnya kalau belum ada tuh nanti kita bakal kita bisa add gitu kan. Nah, kalau saya udah kadung udah add udah lah ya. Jadi nanti kita bakal kalau pencet ini tuh dia bakal impor nih. Pas udah impor ini ya kalian tinggal arahin aja impornya itu ke yang sini gitu, ke project kalian ini, terutama ke bagian ini nih, ke bagian directory proto ini nih. Nanti dia bakal keluar file yang mana gitu. Harusnya yang ini gitu kan. Nah, cuma kalau saya udah bikin jadi ya udahlah ya, pakai yang udah ada aja. Nah, ini kan dia langsung ke baca sendiri nih, dia punya metode apa gitu. Misalnya tadi kan di sini kita udah declare nih. Ada metode book di book service ini ya, dia udah kebaca gitu di Postman. Ya kalau udah kita hit. Nah, ini masukin anunya gimana bang? Ya ini bentuknya masukinnya kalau di sini kayak JSON aja sih. Kayak tadi kan dia sebenarnya kebutuhannya subjek. Ya udah misalnya tadi love. Kita invoke. Nah, ini kan dia udah dapat nih. Berarti kan ini dari si 8080. Nah, berarti kalau yang di service satunya gimana? Ya service satunya ini si for learning 1. Nah, yang ini for learning yang ini ya berarti kan tadi saya udah bikin handler baru, use case baru gitu kan, sama integration baru. Nah, di handler yang baru ini, misalnya book gRPC ini kan sebenarnya ya sama aja karena di sini kan bakal balikin REST ke depan gitu loh. Jadi ini sebenarnya masih sama kayak di project yang lama gitu. Ya emang ini masih pakai project yang lama ya. Jadi pokoknya dia masih sama yang si books ini. Nah, jadi ini dia tinggal misalnya kan juga nih ada validasi di sini ya. Nah, ini ceritanya kalau ini jadi API Gateway kan semua validasi request dari klien bisa kita taruh di sini gitu, di service ini yang nantinya berarti saat kita integrasi ke service yang lainnya tadi, service yang dibutuhkan yang punya logika bisnisnya, itu kita bisa asumsi data udah valid gitu karena udah divalidate di sini gitu. Ini sama ya, ini kita validate di sini. Ini dia kemana bang ya, ke use case-nya. Use case-nya juga nggak berubah, cuma dia kan tadinya tuh ngambilnya itu ke integrasinya itu ke yang integrasi yang sini nih, ke books ini. Nah, kalau sekarang nih saya ganti nih yang books gRPC nih ya. Dia bakal ke sini. Cuma nih metodenya namanya saya samain aja biar nggak ribet. Nah, dia integrasinya ke sini, dia ngambil. Nah, disinilah nih kalau yang buat si jadi gRPC client. Berarti kan kita panggil nih book service client. Book service client itu dari mana sih? Dari sini. Ini dari proto yang ini ya. Ini ada book service client. Jadi kita tinggal pakai aja. Itu seperti itu. Balik ke sini. Nah, jadi kan dia kebutuhannya itu kalau yang awalnya cuma butuh circuit breaker.
Circuit breaker buat apa bang? Itu tonton di video yang circuit breaker aja lah ya, biar nggak terlalu panjang nanti video yang ini. Pokoknya karena ini ada hubungan ke third party ya, bagusnya kita amanin dengan circuit breaker supaya kalau ada terjadi masalah dari third party-nya, misalnya kita udah request sana belum respon-respon, itu bisa kita hentikan requestnya ke sana supaya nggak ada penumpukan thread di tempat kita gitu. Jadi kita langsung stop koneksi ke sana kalau misalnya time out terus gitu. Nanti kita tunggu sampai dia cooldown. Itu ya fungsi circuit breaker, intinya kayak gitu simpelnya. Nah ini karena ini udah pakai book service client gitu kan, berarti kan nanti dia terimanya datanya ya seperti ini gitu. Jadi ini dia tinggal manggil data. Nah karena itu tadi masih bentukannya si result ini, berarti kan dia bakal bentukannya itu masih proto gitu kan. Ini untuk manggil ya, circuit breaker yang execute ini untuk execute. Terus di sini kita panggil si client book ini. Klien ini yang ini ya, maksudnya si gRPC client, saya namain client biar gampang. Kita udah panggil kliennya, nanti datanya itu kita tinggal mapping satu-satu nih dari si reps ini. Sorry ya, tadi maksudnya ini reps, walaupun nanti bisa ke result sih. Jadi pokoknya data yang dari si integrasi ke si service yang for learning 2 itu diterima di sini reps. Ini kan bentukannya masih proto nih ya, masih proto. Ya gantian kita mapping gitu, mapping dari proto ke JSON seperti itu. Kalau yang DTO kita. Nah, ini kenapa saya bilang tadi nanti ke resultnya ini saya bakal bungkus dia di result gini. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Nah, udah nih berarti dia udah manggil gRPC servernya dia sebagai klien di sini. Dia manggil si gRPC server, nanti datanya dapat. Datanya dari sana berarti proto. Ya udah kita dari gateway akan mapping dulu data protonya ke yang tipenya bisa tag JSON gitu buat REST ke klien. Dia seperti itu. Nah, berarti kan ini di apa namanya kalau di sini tuh di mainnya bakal ada perbedaan dari yang sebelumnya. Nah, di sini nih kan kita manggil gRPC connection-nya ini di localhost 8080 gitu ya. Ini udah dipanggil. gRPC dari mana, Bang? Ini ya dari paketnya, kita tinggal pakai aja. Jangan lupa di close connection-nya kalau udah selesai. Jadi kita pasang defer. Nah ini tadi ini book integration gRPC kan dia tinggal ngambil gRPC client. gRPC client tuh apa sih? Yang dari sini nih gRPC client itu adalah dari books proto new book service client. Itu yang mana sih? Yang ini. Ya kita panggil instance-nya nih. Ini service-nya, ini instance-nya kita panggil. Ini seperti itu. Jadi ini manggilnya kayak gini tuh ya ini kan udah apa namanya penerapan solid principle lah ya. Jadi bisa lihat di video saya sebelumnya yang solid principle. Jadi ini kode ini udah otomatis dia juga bagus secara solid principle-nya. Ini instance-nya tinggal kita panggil. Ya ulang. Nah, pas udah dipanggil gini berarti kan gRPC client udah ada nih. Nah, ini bentuknya adalah books proto service client. Ya udah si gRPC client ini yang kita masukin ke integration gRPC tadi karena dia kan butuh si circuit breaker sama gRPC client-nya. Ini ya. Yang ini tadi ya, nih yang kesini, ini kan dia kebutuhannya ini. Untuk instance-nya, berarti kita tinggal panggil terus kita masukin dia jadi parameter si book service client itu tadi. Ya kalau udah ya udah tinggal kita sesuaikan aja. Kayak ini tadi rootnya, ini kan saya tambahin nih ada root gRPC. Di yang bungkus semua rootnya itu ada di sini, saya tambahin nih handlernya saya panggil yang gRPC handler. Terus ini tinggal dipanggil. Jadi handler tadi yang ini ya kan ada book, dan yang book gRPC ini kita panggil di sini gRPC handler. Udah tinggal masukin kebutuhannya, dia use case-nya apa yang dipakai. Nah, kalau udah tinggal lanjut aja sama kayak tadi. Dia bakal ke use case sampailah ke si integrasinya yang manggil si gRPC servernya. Dia seperti itu. Nah, kalau udah ya tinggal kita jalanin aja lah. Dan udah jalan. Yang ini tadi juga masih jalan. Ya udah kita tinggal ke sini. Nah, ini juga saya copy doang nih ya. Tapi yang ini belum dipakai. Jadi kita pakai yang ini nih, yang get by subject.
Nah, get by subjectnya sama, kita tinggal rest aja kayak yang sebelumnya gitu. Kita nggak perlu secara panggilan gRPC karena kan ini manggilnya masih ke gateway atau ke si for learning 1. Nanti for learning satunya yang bakal ngehit secara gRPC ke for learning 2. Udah nih kita panggil. Bentar. What's wrong? Oh ya salah. Sorry ini yang tadi gRPC. Nah ini sorry ya, ini maksudnya. Jadi 80-80 tadi dia itu tinggal ngambil yang ini sih bener. Kalau ke sini tadi saya pakai yang apa sih ya, sebentar saya lupa guys. Handler ini for learning 2 sorry. Nah ini for learning 1 dia di rest itu saya tulisnya apa tadi, baru nulis udah lupa loh. Ini books gRPC ada tambahan ini ya, salah. Ini buat by subject api books terus tambahin gRPC yang nggak sih tadi saya nulisnya, aduh cepat banget ingatan saya tuh lupa. For learning 2 lagi ini tadi ya, books gRPC dia di 8081. Udah ini tinggal dijalanin. Cang. Rada panjang pasti. Ini dia baru ngecek Redis. .11.25 ini udah manggil. Wah masih jalan panjang banget ya. Kenapa nih kok lambat? Bilangin deh. Nah ini ya udah keluar datanya ya. Jadi sini dia ngambil ke sini 11.26. Nah ini kelihatan ya, ini juga udah ngambil dari sini 11.26. Udah sekali lagi, berarti dia nggak akan ngehit gitu lagi. Ini udah di 11.27 nih. Dia udah ngambil data dari Redis. Ya. Ini for learning 2. Soalnya ini 11.27 nggak ada ya di for learning 2 ya. Nah dia langsung ngambil dari sini. Data from Redis. Dah. Kira-kira gitu aja ya. Jadi pokoknya tuh kalau saya ulangin, yang penting kita siapin dulu aja protonya. Siapin protonya, siapin nih untuk apa ya bilangnya itu, struktur objeknya gitu buat request maupun responnya. Siapin ininya metodenya apa yang mau dipakai, yang mau dibuat gitu kan. Kalau udah jalanin protogennya, nanti dia bakal ada ini gitu, ada file kompilasi dari protobuf-nya seperti itu. Kalau ada pembaruan di sini ya generate ulang aja, nanti dia akan terreplace gitu. Misalnya takut nggak ke-replace ya delete aja juga nggak apa-apa, nanti di generate lagi dia bakal ada lagi ya gitu dengan pembaruan yang udah terbaru, nanti seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja ya, harusnya nggak susah kan mau bikin gRPC. Jadi ya mudah-mudahan membantu lah ya. Ya pokoknya terima kasih dari saya, sekian ya, seperti itu aja bikin gRPC client dan gRPC server, harusnya nggak susah.
Mudah-mudahan ya teman-teman bisa lah buat praktekin ini ya, misalnya baru mau coba, untuk bikin JRPC gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk terus, support backend magang supaya backend magang semakin semangat ya buat meluangkan waktu untuk bikin, ya konten-konten sharing tentang pengalaman-pengalaman saya ini gitu. Jadi ya support terus dengan, subscribe, like, komen, dan terutama jangan lupa share gitu supaya sekali-kali ya misalnya ada nih teman kita yang lagi punya masalah yang sama gitu, dia perlu dibantu gitu kan. Mungkin bisa terbantu dengan apa yang saya sampaikan, ya seperti itu. Oke, sekali lagi pokoknya terima kasih. Sekian dari saya, salam back and magang.